Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Tema kita siang hari ini menarik sekali, kita akan membahas series talkshow kita bersama dengan ATR BPN Kanwil Sumatera Selatan. Pemirsa, pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat diadakan melalui kerjasama antara Kementerian ATR BPN bersama dengan Bank Dunia di 10 provinsi di Indonesia dengan target nantinya di tahun 2023 4,3 juta bidang tanah di tahun 2023 nanti. Nah, salah satu langkah dari PTSL ini yaitu salah satunya adalah mengarusutamakan gender dalam kerangka PTSL PM ini. Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini bersama dengan ATR BPN Sumatera Selatan. Dan dua orang narasumber saya sudah hadir di studio hari ini. Ada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, ada Ibu Yuliantini SHMH. Bu Yuli, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Ibu selamat siang. Ibu langsung dari OI ke sini? Iya. Alhamdulillah lancar Bu ya perjalanannya. Iya, agak macet-macet sedikit. Agak macet ya, di Musi 2 biasanya lagi perbaikan jalan. Oke, dan sudah hadir juga Ibu Bayu Adradeide, betul ya Bu ya, SSTMM, Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lubuk Linggau. Ya, benar, begitu Mbak. ya, Bu Bayu Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Bu Bayu juga langsung dari Lubuk Linggau Bu ya? Iya, jadi nyampenya pagi tadi. Oke, alhamdulillah. Selamat datang, terima kasih sudah hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Kita berbagi bersama dengan pemirsa TVRI Sumatera Selatan siang hari ini dan juga rekan-rekan semuanya dari ATR BPN Kanwil Sumatera Selatan. Selamat datang. Sudah hadir di sini, kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami. Silakan di line telepon di 07113114454 pengarus utamaan gender dalam kerangka PTSL PN. Dan sebelum kami berbincang-bincang bertiga dan bersama pemirsa lainnya, mari kita simak video berikut ini terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu saya akan berbincang-bincang dulu dengan Ibu Yuli terlebih dahulu. Ini Bu, kita ngomongin tentang PTSL Ibu ya, tapi ini merupakan salah satu program dari reforma agraria gitu ya Bu Yuli ya. Iya, mungkin kita perlu mengingatkan walaupun ini series sudah ketiga kalinya ATR BPN berbincang di TVRI Sumatera Selatan, mungkin perlu diingatkan apa itu program dari reforma agraria ini Bu. Iya, reforma agraria itu suatu program sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yaitu penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia yang disertai dengan penataan aset dan disertai juga dengan penataan akses. Sehingga kita wadahnya itu melalui PTSL partisipasi masyarakat. Gitu. PTSL ini, partisipasi masyarakat ini, inilah yang menjadi tema kita juga karena mengarus utamakan gender ya Bu ya, salah satunya ya menjadi hal yang penting. Itulah luar biasanya kami perempuan-perempuan di sini ya yang sudah hadir benar-benar pengarus utamaan gender. Saya ke Bu Bayu dulu. Bu Bayu, di Lubuk Linggau sendiri ya program reforma agraria ini juga sudah berjalan sudah lama ya Bu ya? Iya, dari 2017 memang sudah ada program PTSL, kemudian sampai tahun ini juga ada program PTSL. Gitu. Dan kalau saya kemarin-kemarin berbincang juga sudah banyak sekali ya maksudnya masyarakat-masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program-program ini. Iya benar Mbak, jadi dari 2017, mulai 2017, 2018, 2019, kemudian sampai 2022 ini memang untuk PTSL PM kita ada di fase 1, 2, 3, dan 4. Di PTSL tersebut memang kesetaraan gendernya memang kita tingkatkan mulai dari yang pertama ya Bu ya, ketika fase 1 untuk
keikutsertaan wanita dalam PTSL itu baru sekitar 10%, kemudian sampai di PTSL 2022 ini udah naik menjadi 40%. Itu aja Mbak. Ikut. Nah, tahapan-tahapannya sih Bu, saya ke Bu Yuli lagi nih, tahapan-tahapan dari PTSL itu sih. Kita ke PTSL secara umum dulu, misalnya tahap awal tuh apa gitu Bu, gimana? Jadi untuk PTSL itu secara umum ada yang dikerjakan oleh pihak ketiga dan ada juga yang dikerjakan langsung oleh pegawai ASN kita sendiri. Tahapannya pertama kali kita menentukan dulu penetapan lokasi di mana akan diadakan PTSL itu. Baru kemudian kita buatkan SK-nya, SK timnya, pelaksananya, ketua timnya siapa. Baru kemudian kita ada membuat SK Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Baru kemudian Satgas Fisik dan Satgas Yuridis itu ke lapangan mengukur, kalau untuk Satgas Fisik mengukur tanah-tanah yang menjadi lokasi dari PTSL tersebut. Kemudian Satgas Yuridisnya mengumpulkan riwayat-riwayat yang dipunyai, surat-suratnya yang dipunyai oleh masyarakat. Nah, baru kemudian kita proses jadi peta bidang, baru dibuatkan SK, kemudian diterbitkan sertifikat. Gitu. Prosesnya sepanjang itu sebenarnya ya Bu ya, dari awal, dari OI juga sama seperti di Lubulingga dari tahun 2017 Bu ya? Iya, sama, itu kan kebijaksanaan dari pusat, dari Kementerian ATR BPN. Jadi mulai tahun 2017 sama seluruh Indonesia. Oke. Dari awal. Nah, karena tema kita adalah pengaruh utamaan gender dalam kerangka PTSL gitu ya, dari tahapan-tahapan yang Ibu Yuli katakan tadi, tahap awal bagaimana. Nah, keterlibatan dalam kesetaraan gender lah dalam program-program ini, tahap awalnya itu bagaimana ini Bu? Ya, itulah tadi kita konsep gender itu sendiri dulu ya, bahwa konsep gender itu merupakan peran dan status ya dari laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini kita di bidang pertanahan kan, artinya di Kementerian ATR BPN ini tidak dibedakan, setara artinya antara laki-laki dan perempuan boleh menjadi anggota tim. Ketua tim pun boleh perempuan asal dia mampu, begitu. Betul. Itu ya konsepnya yang paling utama di dalam reforma agraria ini, khususnya di ATR BPN ini nih, pokoknya sama, semua mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya Bu Yuli ya. Bu Bayu, gitu. Kalau program ini sebenarnya saya meyakini sih kalau ATR BPN ini meskipun tidak ada program ini juga dari dulu juga pasti kesetaraan gender juga sudah diutamakan gitu ya Bu ya. Bagaimana sih kalau di ATR BPN sendiri pengaruh utamaan gendernya khususnya di Lubuk Linggau gimana nih Bu? Kalau di Lubuk Linggau ini tentang yang di kantornya ya Mbak ya. Kebetulan di kantor kami untuk yang di jabatan struktural ada 3 orang wanita Mbak, perempuan. Kemudian 3 orangnya laki-laki. Jadi saya rasa itu sudah equal ya. Betul. Kemudian untuk seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ketua tim, kemudian nanti puldatannya dan kemudian penerima sertifikatnya itu memang mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Jadi apabila dia mampu, capable, boleh untuk menjadi ketua tim dan kemudian bisa juga untuk pengukurannya, kemudian satgas fisiknya, satgas yuridisnya itu dibolehkan semua, diizinkan semua asal mereka mampu seperti itu Mbak. Kemudian untuk yang puldatanya juga seperti itu, memang kita juga mengambil atau menarik dari yang kalangan wanita juga dan juga dari yang pria juga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa RT-RT-nya itu kan juga ada yang pasti ya perempuan. Kemudian penerimanya juga
tidak harus laki-laki kan gitu. Jadi ada beberapa yang memang mempunyai tanah diperbolehkan untuk atas nama wanita atau perempuan seperti itu. Ya karena biasanya kepala keluarga gitu ya Bu ya Iya. umumnya. Tapi ini sudah diberikan kesempatan juga Kesempatan untuk yang perempuan. sama. Iya. Oke, baik. Kalau Bu Yuli, kalau di OI sendiri bagaimana nih pengaruh utamaan gendernya di kantor ya? Saya meyakini sih kepalanya aja nih perempuan, ini luar biasa Kepala ini. kantornya perempuan. Gimana? Iya, di kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir itu didominasi oleh perempuan. Wow. Iya, ada di sini hadir juga Ibu Kasubag PU kita, Ibu Berta, Kaur Keuangan, itu jadi pejabat struktural dan fungsional itu banyak sekali yang perempuannya di kantor pertanahan OI. Ya, seperti Ibu Lini, Ibu Anita, Ibu Iya. Iya. Semuanya Itu kelihatan. semua perempuan semua tuh. Sri Kandi, Iya. Ogan Ilir ini BPN, ATR, BPN, Ogan Ibu Ilir. Rina, saya lupa. Ibu Rina Marina, iya. Iya. Struktural jadi banyak perempuan malah di Iya. OI Bu ya. Gimana nih? Maksudnya saya coba pengen sharing-sharing, berarti ATR BPN sangat konsen sekali. Ibu sendiri ini memang melihat seperti itu, kapabilitas perempuan di sini sangat luar biasa Bu ya di OI ini. Ternyata banyak strukturalnya gimana nih Bu? Iya, pejabat struktural di situ kasih SP-nya perempuan, kemudian kasih penataan dan pemberdayaan perempuan juga. Ya, itulah artinya kesetaraan gender di Kanta Ogan Ilir ini sudah mungkin bisa dibilang 50%. Iya. Jadi pengarus utama gender itu memang merupakan strategi bagi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan gender dan keadilan gender. Artinya setara antara laki-laki dan perempuan itu memang sudah menjadi prioritas sepertinya bagi pemerintah kita. Betul, Iya. sepakat sih di OI sendiri 50% sudah ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Untuk PTSL kita sendiri, PTSL PM-nya kalau di OI ini bagaimana nih keterlibatannya ini Bu perempuannya? Saya kemarin pergi ke desa, salah satu desa Burai, desa Burai itu Iya, saya pernah juga nih Bu. di OI itu 50% dari Puldatan itu perempuan semua. Jadi yang mengurus yuridis itu perempuan. Untuk satgas fisiknya, Puldatan fisik itu laki-laki karena akan membantu ke lapangan. Ya, betul. Ya. Jadi yang duduk di aula desa itu kemarin, ya itu perempuan semua yang mengurus surat menyurat arsip-arsip yang riwayat tanah untuk warkah itu semuanya perempuan. Alhamdulillah, jadi sudah tercapai, artinya minimal 40% dari target perempuan yang harus diikutkan dalam Puldatan. Oke. Dan paling sedikit 40%. Dan Kalau sudah lebih dari itu bagus, lebih bagus lagi. Tapi ternyata sudah 40% ya Bu ya? Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Karena mungkin kepala BPN-nya juga dari perempuan, jadi memang pro terhadap perempuan-perempuan ini ternyata bisa. Saya aja bisa kata Bu Yulia, berarti semua perempuan juga bisa. Kita akan bahas-bahas lagi Bu Yuli dan juga Bu Bayu bersama dengan Sri Kandi dari ATR BPN Sumsel ini. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui program Percepatan Reforma Agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah.
3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu dalam PTSL, terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5. Membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka, serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat. 2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pengarus utamaan gender dalam kerangka PTSLPM masih menjadi tema kita di siang hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Masih bersama dengan Ibu Yuli dan juga Ibu Bayu dari ATR BPN. Oke, saya ke Ibu Bayu dulu, Ibu. Bu, sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi pengarus utamaan gender ini menjadi salah satu bahasan yang penting dalam pertanahan ini, khususnya dalam reforma agraria ini, Bu? Ya, jadi latar belakangnya sendiri pada awal pembangunan manusia itu tersebut
jadi sama semua gitu Mbak, antara laki-laki dan perempuan, kemudian kelompok masyarakat yang tertentu itu tuh dianggap sama semua. Namun seiring berjalannya waktu terjadi tidak sampainya pembangunan, tidak merata gitu ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini dimungkinkan karena memang tidak ada kesetaraan gender tersebut. Kemudian pemerintah pada saat itu menandatangani kesepakatan global, yaitu Sustainable Global Development. Kemudian dibahasa Indonesia kan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Memang terdapat beberapa macam tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, dan salah satunya yaitu menciptakan kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Kemudian pada tahun 2000 dituangkan pada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Dalam hal ini kesetaraan gender yaitu merupakan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati atau memperoleh haknya. Sedangkan keadilan di sini dalam artian perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh kegiatan seperti itu. Kemudian di kesetaraan dan keadilan gender tersebut ada 4 unsur, Mbak. Unsur pertama yaitu akses terhadap sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu kontrol. Kita terima telepon dulu Oke, ya Bu Bayu. siap. Ada Terima pemirsa kasih. yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Nurdin di Palembang. Oh, Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Saya ini Bu mau beli sebidang kebun. Ya. Halo? Iya, Pak. Silakan Pak. Ya, saya ini mau menanyakan masalah sertifikat, Bu. Iya, gimana Pak? Jadi saya ini mau beli sebidang kebun, belum disertifikat. Jadi tanah itu dia orang yang beli itu nunjukkan suratnya. Jadi saya mau beli bahwa tanah itu minta sertifikat. Jadi dia minta panjar, saya kasih panjar. Oke. Nah, terus katanya untuk pembuatan sertifikat. Sekarang sertifikat itu katanya sudah didaftarkan dan sudah menyetor di bank. Halo? Iya, ya mau ditanyakan apa? Pak? Mau nanyakan sudah didaftarkan itu Bu, kemana lagi itu? Berapa lama sertifikat itu baru selesai? Oke, Bu Yuli, Bu Bayu ada yang mau ditanyakan? Ya, saya dulu ya menanggapi. Oke, baik, kita Pak terima apa kasih. tadi? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Itu aja Oh, Pak ya. ya? Ya. Oke, terima kasih. Akan dijawab. Selamat siang Pak Nurdin. Silakan Bu Yuli. Ya, selamat siang Pak Nurdin, bahwa Bapak membeli tanah dan akan menguruskan sertifikatnya. Jadi kalau datang ke kantor pertanahan nanti dikasih formulir, kan sudah katanya tadi membayar setoran ke bank, itu kan memang apabila sudah mendaftar disuruh bayar biaya untuk pengukuran. Nah, nanti kalau sudah keluar surat tugas dari kepala seksi pengukurannya, maka nanti tanah Bapak akan diukur, nanti Bapak akan dihubungi oleh petugas ukur untuk bersama-sama melakukan pengukuran di lapangan. Tetapi syarat-syaratnya harus dipasang patok terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan dan tetangga berbatasannya tidak ada komplain nanti dari tetangga yang berbatasan, begitu. Nanti kalau sudah diukur, digambar dan akan keluar peta bidang tanahnya. Setelah keluar peta bidang tanah akan didaftarkan lagi, Pak Nurdin nanti mendaftarkan lagi untuk panitia A. Ada biayanya lagi nanti. Silakan Bapak ke kantor pertanahan. Kalau untuk Kota Palembang, kantor pertanahan Kota Palembang ya Pak Nurdin. Nanti kalau sudah panitia A turun ke lapangan, itu akan dibuatkan SK, dan Bapak nanti kalau SK sudah keluar membayar
BPHTB di kantor Bapenda. Baru nanti akan mendaftarkan lagi sertifikatnya, nanti dicetakkan sertifikatnya, baru diteken sertifikatnya jadi, baru Bapak bisa ambil di kantor pertanahan Kota Palembang. Begitu penjelasan dari kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Bu Bayu, yang mau ditambahkan? Mungkin jangan lupa bukti setornya. Oh iya. Kwitansi sama itunya mungkin diperiksa lagi apakah sudah diterima oleh beliau seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Silakan setelah Pak Nur boleh Anda bergabung 0711311454 bersama dengan Ibu Yuli dan juga Bu Bayu. Kita lanjut lagi ya Bu Bayu ya, tadi ya masih terlambat latar belakangnya ya, karena ada 4 tadi ya Bu ya. Ada 4 unsur ya. Betul. Jadi yang pertama tadi akses terhadap sumber daya manusianya, kemudian kontrol terhadap sumber daya manusianya, kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir manfaat dari kebijakan yang akan diterima oleh penerima sertifikat. Dalam hal ini PPRA merupakan wujud nyata dari pengarus utamaan gender dan juga kesetaraan dan keadilan gender tersebut, karena memang dalam PPRA ini kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan terutama kebijakan agraria dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PTSL itu mempunyai seperti yang saya katakan tadi, bahwa aksesnya, kemudian kontrol dan partisipasi dan manfaatnya itu memang untuk laki-laki, perempuan serta seluruh lapisan masyarakat. Jadi sama, tidak dibeda-bedakan, itu saja. Oke, baik. Kalau Bu Yuli, pengaruh utamaan gender dalam PPRA ini penting sekali ya Bu ya? Iya. Penting sekali, sangat penting, karena pengarus utamaan gender itu merupakan strategi dari pemerintah dalam rangka untuk mencapai keadilan gender dan kesetaraan gender. Artinya perempuan dan laki-laki itu bisa mengambil manfaat yang sama, dalam hal ini di bidang pertanahan ya, untuk berpartisipasi juga terhadap bidang pertanahan ini. Dia bisa berpartisipasi baik wanita maupun laki-laki. Misalnya dia dalam PTS LPM ini kan dia bisa menjadi anggota Puldatan, ya. Kalau Puldatan itu apa ini Bu? Ya, Puldatan itu dalam PTSL ini adalah pengumpul data pertanahan. Itulah mengapa pengarus utama gender itu sangat penting dalam PPRA ya. Dalam PPRA ini ada yang namanya Puldatan, itulah partisipasi yang nyata di dalam masyarakat untuk mendukung kegiatan PTS LPM ini. Artinya di situ Puldatan itu yang saya sebutkan tadi harus ada unsur perempuannya. Kalau dulu 10%, sekarang sudah naik menjadi 40%. Nah, kalau itu secara khusus di PTS LPM. Tapi kalau untuk keseluruhan, artinya seluruh masyarakat warga negara Indonesia ini itu harus berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan. Betul. Ya. Kalau kita di ATR BPN ini khusus bidang pertanahan. Itulah kalau secara umum pengarus utamaan gender ini strategi yang dibuat pemerintah dalam rangka menuju kesetaraan dan keadilan gender. Ya. Antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak, peranan dan status yang sama dalam setiap kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah.
Iya. Itulah penting sekali karena ini bagian dari program pemerintah ya masuk Iya. dalam RPJMN juga semuanya. Nah kalau nih saya mau cerita pengalaman ibu, tapi kita harus promo dulu, saya penasaran tadi sebenarnya ibu tadi udah cerita salah satunya di Desa Burai tadi Bu ya, Iya. sudah banyak sekali ternyata perempuan-perempuan hebat yang sudah ikut berkontribusi dalam program ini. Kita akan break dulu nih pemirsa, kami akan mengundang Anda di line telepon nanti di 0711311454, tetaplah bersama kami. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui program Percepatan Reforma Agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah. 3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu dalam PTSL terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5. Membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat. 2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat.
terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, pengarus utamaan gender dalam kerangka PTSL. PM masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311454 bersama dengan Bu Bayu dan juga Bu Yuli di siang hari ini. Oke, saya ke Bu Bayu lagi ini Bu. Bu, faktor-faktor ya Bu ya, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam pelaksanaan program reforma agraria ini apa ini Bu? Sebagian besar sih di Indonesia ini kan masih sistemnya patriarki ya Mbak ya. Jadi itu merupakan faktor utama menurut saya menjadi penyebab ketidakadilan gender, karena ketika sistem patriarki itu ada, akses, kontrol, serta partisipasi dari perempuan itu akan berkurang dan sehingga manfaatnya tidak sampai ke perempuannya itu sendiri. Kita terima telepon dulu ya Bu Siap. Bayu dan Bu Yuli. Selamat siang, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nita di Jakabaring, Mbak. Ibu Nita, silakan Bu. Iya, mau nanya ini Mbak, sama Ibu Yuli. Ini, saya kan punya tanah Bu ya, ini TOI. Itu saya sudah kalau mau daftar Bu, mendaftarkan tanah Bu, itu sampai berapa lama Bu, mau terbitnya sertifikat Bu? Terus berapa biayanya, saya mau nanya. Oke. Ya itu aja Mbak ya, Bu, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Nita. Iya. Baik, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau Ibu mau mendaftarkan tanahnya untuk membuat sertifikat, itu namanya pendaftaran tanah pertama kali ya. Ibu datang ke kantor, sudah disediakan loket di kantor. Nanti Ibu akan dikasih formulir. Nah, di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti kalau soal biayanya, itu nanti akan dihitungkan, dilihat dari luas tanah yang Ibu punya. Jadi tidak bisa langsung saya sebutkan di sini ya Bu ya. Jadi harus dihitung dulu luas tanahnya berapa, per meternya berapa, harga di NJOP-nya. Jadi nanti kan akan keluar nilai yang akan Ibu bayar, PNBP namanya, itu nanti dibayarkan di bank. Kalau surat-surat Ibu lengkap, tidak akan lama Bu. Dan tanahnya juga tidak bermasalah, misalnya tetangga yang bersebelahan sudah dikonfirmasi untuk menandatangani, sehingga tidak akan terjadi sengketa di kemudian hari. Patok-patok harus sudah terpasang sebelum diukur. Dan sekarang pun kalau orang mau buat sertifikat, kami mensyaratkan untuk membuat banner dulu bahwa tanah ini sedang dalam proses sertifikat di kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Mengenai berapa lamanya, kalau sesuai SOP itu 90 hari Bu, kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, ya kami kembalikan dulu berkasnya untuk dilengkapi lagi. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli, sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya, dengan sangat jelas tahapan-tahapan ketika memang ingin mengurus sertifikat sejak awal. Terima kasih. Tadi Bu Bayu masih kita mau lanjutin tadi? Sudah cukup itu cukup Mbak. Ya. Kalau kita tadi ngomongin apa sih patriarki ya yang membuat ini faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender itu secara umum tuh karena masih ada sistem-sistem seperti itu. Oke, kalau gitu Bu Yuli, sama sih sebenarnya hambatan yang dihadapi perempuan-perempuan untuk memastikan hak atas tanahnya, dan juga strategi sih, kita pengennya strategi untuk mengatasi hambatan tersebut Bu. Ya, jadi hambatannya itu antara lain mungkin saja tanah yang menjadi objek dari yang akan dimiliki oleh perempuan tersebut masih bermasalah, mungkin warisan dari orang tuanya. Nah, di situ mungkin ada yang harus dikomunikasikan dengan ahli waris lainnya. Artinya
Kalau memang itu hak dia harus dibagi waris dulu. Nah, itu merupakan akses ya yang agak sulit bagi perempuan, apalagi di dalam kebudayaan orang Indonesia ini, di Sumatera juga seperti itu yang patriarkat tadi ya, katanya yang itu yang sistem patriarkat itu kebapaan, artinya laki-laki mendominasi, ya. Jadi itu budaya kita. Kalau anak laki-laki nomor 1 biasanya ini kalau di daerah saya tuh warisannya dia yang berhak. Anak-anak perempuan itu tidak dibagi, padahal dia punya hak. Nah, dia mau memperjuangkan haknya itu kita harus beri akses. Artinya kalau ada tanah-tanah warisan kita harus selesaikan dulu permasalahannya, kita beri sosialisasikan, kita terangkan bahwa ini kamu harus buat dulu surat keterangan ahli waris di kantor lurah. Nah, jadi tidak seperti yang budaya tadi, anak laki-laki yang paling tua itu yang berhak, tidak seperti itu. Bahwa banyak ahli waris yang berhak di situ. Nah, kadang-kadang itu tidak tersosialisasikan ke masyarakat. Kemudian untuk suami ya, yang mau menjualkan tanahnya, dia kan waktu buat akta jual beli di notaris itu kan harus ada persetujuan dari istrinya. Itulah yang maksud saya tadi, hambatan-hambatan yang harusnya kita buat strategi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan, terutama perempuan-perempuan yang masih di desa-desa, yang belum mempunyai akses sosial, bagaimana informasi-informasi seperti yang saya sebutkan tadi. Karena tidak tahu kadang-kadang mau kemana, bagaimana caranya gitu ya. Padahal sebenarnya ingin gitu ya Bu ya. Itulah sebabnya di loket kantor pertanahan tidak membedakan itu laki-laki atau perempuan, kita layani semua. Itu salah satu strategi ya Bu ya untuk gender ini ya Bu ya, jangan sampai ada ketidakadilan untuk itu gitu ya. Bu Bayu sendiri nih Bu, maksudnya apalagi sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau di Lubuk Linggau sendiri nih, bagaimana nih untuk penyetaraan khususnya, karena kan ketidakadilan itu pasti tetap ada ya, apalagi seperti budaya yang tadi Ibu katakan tadi. Langkah-langkah kita sendiri nih bagaimana Ibu? Untuk langkah-langkahnya sendiri mungkin ya itu aja Mbak, ketika kita puldatan, ini kan dalam rangka PTSL PM kan, jadi tetap mengakomodir ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang ada di kelurahan atau di desa sebagai tim satgas pengumpul data, karena seperti biasa bahwa perempuan-perempuan itu lebih rajin daripada bapak-bapak. Nah, lebih teliti gitu ya, lebih detail, kemudian lebih mudah kita memberi pengarahan juga kalau ibu-ibu lebih nurut lah istilahnya. Jadi itu kita galakkan lah ya, gimana caranya bahwa ibu-ibu juga boleh untuk menjadi tim puldatan, itu aja. Punya pengalaman menarik nggak ini Bu ketika bekerja bersama dengan perempuan? Tapi ini ngomong-ngomong Bu Bayu ini di Lubuk Linggau sebagai ketua tim ya Bu ya? Kebetulan iya Mbak. Iya Bu ya. Nah gimana di luar dari job desk sebenarnya ya sebagai Ibu Kasih, ini ternyata jadi ketua tim juga? Iya, selain itu saya juga jadi ketua tim. Sama aja sih Mbak, masalahnya juga kendalanya juga sama aja, apalagi di Lubuk Linggau kan memang sudah berkembang banget kotanya, jadi memang banyak sengketa dan permasalahan seperti itu. Kemudian kalau untuk puldatanya juga yang sering ke kantor memang kebanyakan yang perempuan, perempuan, karena memang seperti yang saya katakan tadi lebih detail, kemudian diberi masukan, kemudian kembali ke lapangan untuk mengambil data seperti itu. Dan yang saya katakan dari awal tadi bahwa kayak kadusnya atau RT-nya itu kalau perempuan itu kayak lebih semangat gitu loh Mbak, karena kan lebih mudah memobilisasi ibu-ibu gitu, lebih mudah untuk mengajak kegiatan PTSL, lebih mudah ngomongnya dari mulut ke mulut seperti itu. Lebih pendekatannya dari hati ke hati gitu ya Bu ya? Lebih seperti itu sih.
saya rasa. Lebih oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ibu-ibu, kami masih mengundang Anda juga pemirsa. Silahkan di 0711311454 setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA. Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan World Bank untuk mewujudkan reforma agraria melalui program Percepatan Reforma Agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali susunan pemilik dan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah: 1. Pemenuhan kebutuhan tanah yang terus meningkat dan persediaan tanah yang semakin terbatas. 2. Kebutuhan sebuah kerangka hukum untuk mengatur sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah. 3. Reforma agraria menjadi salah satu agenda utama program Nawacita yang tercantum dalam Perpres nomor 45 tahun 2016. 4. Reforma agraria dijadikan landasan penting dalam penyusunan kebijakan nasional dalam pemerintahan. PPRA merupakan legalisasi aset melalui PTSL sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam PPRA, memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital dengan penggunaan Kobo Collect dan aplikasi survei Tanahku. Dengan PPRA dan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Dengan adanya reforma agraria, kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. 2. Reforma agraria yang tepat dengan partisipasi masyarakat dalam proses PTSL. 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Kegiatan ini diadakan melalui kerjasama antara ATR BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun 2023. Selain itu, dalam PTSL terdapat kegiatan analisis risiko sosial dan lingkungan atau ESMF, Environmental and Social Management Framework, yang bertujuan untuk identifikasi dan mitigasi konflik sosial dan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi kegiatan PTSL PM. Dengan mekanisme penanganan aduan dan keluhan dibuat untuk mendapatkan dan mencari umpan balik berupa: 1. Saluran untuk menyelesaikan perselisihan. 2. Pengumpul informasi. 3. Komunikasi pemangku kepentingan. 4. Sarana mematuhi hukum. 5. Membangun kepercayaan. Tujuannya agar masyarakat dalam proyek menyadari hak mereka serta dapat menangani aduan dan keluhan secara efektif tepat waktu. PPRA juga memiliki keunggulan dan nilai tambah sebagai berikut. 1. Partisipatoris, keterlibatan masyarakat. 2. Pengarus utamaan gender, kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. 3. Kajian sosial dan aspek lingkungan, meminimalisir risiko yang timbul dari aspek lingkungan dan sosial. 4. Pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pemberdayaan dan knowledge akan pertanahan. 5. Inklusif, menggabungkan semua golongan masyarakat. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, pengarus utamaan gender dalam rangka PTS LPM masih menjadi tema kita di siang hari ini. Segmen terakhir, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 bersama dengan Ibu Bayu dan juga Ibu Yuli siang hari ini. Oke, kita masuk di segmen terakhir Bu Bayu dan juga Bu Yuli. Saya ke Bu Bayu dulu ini. Secara umum sih apa sih Bu ya solusi-solusi dalam pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam rangka PPRA ini Bu? Iya Mbak, jadi solusinya yaitu yang pertama pemetaan secara khusus tentang pemilikan lahan. Jadi itu lebih memudahkan kami nanti untuk melaksanakan PTS LPM, kemudian juga merubah mindset atau pandangan dari masyarakat tentang status perempuan itu sendiri. Jadi bahwa dia mempunyai kesamaan dan kesetaraan keadilan itu sendiri, bahwa dia diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah dan juga bisa menjadi satgas-satgas itu tadi. Kemudian menginventarisir kearifan lokal yang bisa menunjang program PPRA, yaitu jadi mungkin nanti ada UKM-UKM di warga, di ibu-ibu mungkin kayak pembuatan pempek atau apa. Nah itu kan bisa menjadi modal mereka-mereka yaitu dengan pensertifikatan tanah gitu. Oh iya betul. Ya larinya ke situ kan. Kemudian secara kontinu selalu menggaungkan tentang pengarus utamaan gender dan juga kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri. Itu aja Mbak. Itu yang paling utama ya. Kampanye lah, sosialisasi seperti itu ya Bu ya. Yang harus digalakkan karena ini menjadi hal yang penting dan program dari pemerintah juga Bu, itu Bu Bayu ya. Oke. Kalau gitu, kalau Bu Yuli ini Bu, bagaimana pengarus utamaan gender ini bisa berhasil di Kementerian ATR BPN ini khususnya Bu, terutama dalam program reforma agraria ini, harus sejatinya ini gimana nih Bu? Artinya untuk mencapai ya, agar pengarus utamaan gender itu dapat berhasil diperlukan ya, tanggung jawab dari semua unsur, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, agar mendorong pengarus utamaan gender ini sehingga tercapainya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak yang sama dalam penguasaan dan pemilikan tanahnya. Memanfaatkan tanah dia untuk kesejahteraan khususnya bagi keluarganya sendiri maupun untuk orang banyak. Intinya itu oke. Baik Bu, kemudian harapan ya Bu ya, khususnya di Ogan Ilir sendiri ya, karena kalau Ibu cerita tadi sebenarnya yang pool data juga 40% sudah perempuan ini dalam reforma agraria ini, apalagi di harapannya Bu? Ya, Artinya dalam rangka percepatan reforma agraria ini ya, khususnya dalam PTS LPM, peranan perempuan sangat diperlukan dan harus kita perjuangkan sehingga perempuan-perempuan di seluruh Indonesia ini dapat setara hak dan kewajibannya dengan laki-laki dalam memperjuangkan kepemilikan tanahnya. Ya, tidak tergantung dari misalnya saudaranya yang laki-laki atau suaminya. Jadi boleh perempuan mempunyai hak milik atas tanah dengan namanya sendiri. Ya, kalau dulu mungkin karena budaya kita, oh kalau punya tanah harus nama suaminya. Nah, jadi harapan kita agar dengan adanya pengarus utamaan gender ini kita dukung ya program
Kesetaraan program PTSLPM yang mengutamakan pengarus utamaan gender. Iya, sepakat, setuju sekali ini Bu, karena memang kalau tadi dari tadi kita ngobrol nih sudah banyak sekali program-program dari ATR BPN ini yang memang menyeimbangkan ya, kesetaraan gender ini juga menjadi hal yang paling utama dalam reforma agraria ini. Bu Bayu sendiri harapannya sendiri apa ini Bu? Harapan saya sih lebih simpel Mbak, untuk teman-teman wanita di luar sana, mampukan diri, pantaskan diri untuk kita setara dengan teman-teman laki-laki kita juga. Dan kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, kita mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama dengan laki-laki. Bu punya pengalaman yang luar biasa, cerita sedikit ini Bu kalau misalnya tentang perempuan-perempuan dalam memperjuangkan hak-hak tanahnya, mungkin bukan di Lubuk Linggau, di mana Ibu pernah bertemu bertugas gitu. Kalau untuk itu mungkin waktu di Muratara mungkin ya, waktu di Musirawas Utara, mungkin petugas-petugasnya Satgas Fisik dan Satgas Yuridisnya itu walaupun perempuan, dia bisa untuk naik bukit untuk melakukan pengukuran kayak gitu kan, naik turun lembah, gunung kayak gitu tuh udah biasa bagi petugas ukur, apalagi yang cewek pun kadang-kadang kita ajak untuk menginap sampai berhari-hari, itu udah biasa. Kemudian untuk Satgas dari Poldatannya, untuk Satgas Yuridisnya juga seperti itu Mbak. Jadi karena kita ngukurnya jauh di atas gunung atau di lembah-lembah kayak gitu, ya mereka harus mengikuti gitu, walaupun dengan medan yang cukup agak kalau kita lihat mah agak nggak masuk akal gitu ya, karena jalannya jauh dan banyak itu. Itu aja sih Mbak. Kalau saya dengar kata Bu Bayu tadi, kita berarti Bu Bayu bagian dari itu juga ya Bu ya? Iya, pernah. Luar biasa. Pernah beberapa kali aja sih Mbak. Oke, baik, terima kasih. Berarti memang luar biasa program dari ATR BPN ini juga pengarus utamaan gender ini sudah sangat terlihat sekali dengan berbagai macam programnya. Di OI sendiri sudah 50% juga ya Bu Yulia, dan Bu Bayu juga menjadi ketua tim di situ. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah berbagi dengan pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Pengarus utamaan gender ini sangat penting sekali dalam program reforma agraria. Saya Nadana Syaya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.